Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua dan masih memberikan kesempatan untuk beribadah kepadanya melalui sholat subuh yang baru saja kita laksanakan tadi. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi awal yang baik tentunya untuk memulai kegiatan dan aktivitas pada hari ini. Salawat dan salam kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Uswatun hasanah bagi kita semua, contoh suri tauladan hidup untuk seluruh umat manusia. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi ini kita kembali mencoba untuk membicarakan berkaitan tentang perbandingan agama. Yang kita bicarakan atau yang kita bahas hari ini adalah momentum yang sangat krusial tentunya buat kita umat Islam yang sebentar lagi akan kita laksanakan, yakni Idul Kurban atau Idul Adha, gitu ya. Yang kurang lebih seminggu ke depan lah, 1 minggu ke depan untuk pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Nah, yang kita bahas pada hari ini berkaitan kurban tersebut, seperti apa sih pelaksanaan kurban di dalam Islam, lalu di saudara-saudara kita yang beragama Kristiani ataupun orang Kristiani, karena dua agama ini begitu sangat dekat sebetulnya dari sisi ajaran, dan berkaitan dengan kurban dalam konsep Islam dan juga konsep saudara-saudara kita itu ada dua hal yang akan saya coba untuk kita bicarakan. Pertama, tentang siapa sih sebenarnya yang dikurbankan oleh Ibrahim anaknya itu, karena terjadi dua persepsi. Kalau menurut kita di dalam Islam itu yang menjadi yang dikorbankan oleh Nabi Ibrahim adalah Ismail, itu persepsinya kita. Sedangkan di saudara-saudara kita Ishak anaknya yang satu lagi. Nah itu jadi kontroversi itu yang menyebabkan kita berbeda sama mereka. Kalau di Islam yang dikorbankan adalah Ismail, sedangkan di mereka Ishak. Nah nanti kita cari siapa sebenarnya, apa benarkah Ismail atau Ishak gitu. Atau jangan-jangan kita yang salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkaitan tentang perintah kurban itu sendiri. Apakah kita saja umat Islam yang wajib berkurban? Lalu bagaimana dengan mereka? Karena ajaran kurban itu ada juga di mereka. Itu buktinya bahwasannya di mereka itu muncul tentang nama Ishak yang dikorbankan. Nah kita di Islam Ismail. Ini salah satu yang apa dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran itu, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Jadi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah. Fungsinya salah satunya adalah untuk membenarkan, membetulkan, memperbaiki apa yang tertuang di dalam Taurat dan Injil. Saya ingin memulai terlebih dahulu apa yang Allah katakan di dalam Al-Quran berkaitan tentang kurban itu. Kita mulai tentang poin pertama tadi dulu, Pak. Siapakah yang harus dikorbankan atau siapa yang sebenarnya dikorbankan oleh Ibrahim? Karena ini menjadi titik ataupun poros buat kita umat Islam dan juga agama mereka. Islam mengacu kepada Ibrahim, Kristen juga mengacu kepada Ibrahim. Nah,
peristiwa kurban ini. Sama, acuannya sama, adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Yang membedakan siapa yang dikorbankan. Itu saja. Kalau di dalam Islam kita nanti dapat sudah dilihat di dalam surat Al-Hajj itu bunyinya Rabbi habli minas solihin fa basyarnahu bi ghulamin halim falamma balagu ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam ani asbahu kafalzur ma zatara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajuduni insyaallah minas solihin. Ini dialog antara Ibrahim dengan anaknya yang pertama Ismail tentang perintah kurban. Kurang lebih 80 tahun lamanya. 80 tahun lamanya Ibrahim itu dengan Siti Sarah, istrinya yang pertama itu, berumah tangga tapi tidak mendapat anak. Maka doanya Ibrahim terhadap dirinya dan dia memohon keturunannya itu adalah Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, beri aku anak keturunan yang soleh. Begitu. Lalu fabasyarnahu bi ghulamin halim, setelah Allah berikan dia anak, ada tuntutan bagi Nabi Ibrahim itu. Falamma balagu ma'ahu sa'ya, dan sekiranya Ismail itu berada pada usia yang cukup matang, cukup sanggup untuk mengerti dan bisa diajak diskusi, begitu tuh bahasa kitanya. Lalu berkata Ibrahim, "Qala ya bunayya ini arafil manam, aku mimpi tadi malam melihat menyembelih engkau." Begitu kata Ibrahim di dalam ayat ini. Di dalam mimpi itu aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Nah, kemudian apa jawabnya Ismail? Qala ya abatif alma tu'mar. Ya orang tuaku, bapakku, laksanakan apa yang Allah perintahkan kepadamu. Insya Allah satajiduni insya Allah minas sholihin. Niscaya engkau akan mendapati aku insya Allah sebagai orang-orang yang sama. Dialog antara Ibrahim dengan Ismail tentang proses awal sebelum terjadinya kurban. Dan ayat inilah yang menjadi dasar buat kita umat Islam terjadinya perintah atau kewajiban pelaksanaan ibadah kurban yang insya Allah sebentar lagi kita laksanakan. Di samping ayat ini ada juga di dalam surah An-Nas di sana itu dibunyikan fasolli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu, lalu setelah itu berkurbanlah. Nah, dua ayat ini yang menjadi acuan buat kita umat Islam dalam menjalankan ibadah kurban. Nah, itu sejarahnya di dalam Islam jelas dinyatakan oleh Allah. Berita ini ditujukan kepada Ibrahim untuk menyembelih anaknya yang pertama. 80 tahun setelah begitu dapat anak, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih. Sedangkan saudara-saudara kita yang beragama Kristen itu, mengapa mereka menyatakan Ishak yang harus dikurbankan? Bukan tanpa dasar mereka itu mengatakan demikian. Ada dua ayat di dalam Injil itu yang mengacu menyebutkan kepada nama Ishak, anak Ibrahim. Pertama ada di dalam surat Kejadian pasal 22 ayat 2. Bunyi ayat ini, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Kita garis bawahi dulu Pak kata-kata yang tunggal. Itu menjadi kunci utama buat kita untuk meluruskan nanti persepsi antara Ismail dan Ishak tadi. Di surat Kejadian pasal 22 ayat 2 ini dikatakan, dan ambillah, Allah di dalam firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu. Artinya kalau kata-kata tunggal itu kan belum ada anak yang lain ini Pak. Begitu Pak ya. Kalau namanya anak tunggal itu belum ada saudara, nggak ada yang di atas dia dan tidak ada yang di bawah dia. Cuman masalahnya di dalam kelanjutan ayat ini disebutkan, ambillah anakmu yang tunggal yang engkau kasihi, yakni Ishak. Jadi tidak tersebut namanya Ismail. Sementara sejarah fakta menyebutkan anak pertama Ibrahim itu Ismail. Nanti kita buktikan melalui Injil, nggak pakai Quran.
Jadi kalau pakai Quran berarti nanti itu subjektif. Kata-kata subjektif itu tidak fair gitu loh, nggak adil seolah-olah gitu. Kita nanti buktikan pakai Injil. Nah, sedangkan Ishak itu bukan dalam sejarah dan dalam keyakinan kita disebutkan bahwasanya Ishak itu bukan anak tunggal, tapi anak yang kedua, anak bungsu, bukan anak sulung. Artinya kalau seandainya dia anak yang kedua, anak sulung, anak bungsu, berarti sudah ada tuh yang sebelumnya. Maka ada kekeliruan di ayatnya, ada kekeliruan. Tidak disebut lagi harusnya anak tunggal, begitu tuh. Nah itu ayat yang pertama. Kemudian di surat Kejadian pasal 22 ayat 9 juga disebut di situ. Sampailah mereka di tempat yang dikatakan oleh Allah padanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkan di dalam mezbah itu di atas kayu untuk disembelih. Jadi dua ayat ini menyatakan anak yang mau disembelih oleh Ibrahim menurut Alkitab adalah bernama Ishak. Cuma tadi tolong sekali lagi garis bawahi anak yang tunggal, gitu ya. Berkaitan dengan anak Ibrahim, perkataan anak Ibrahim ini kita ingin menguji dan ingin membuktikan tentang anak pertama Ibrahim terlebih dahulu. Ada di dalam surat Kejadian pasal 16, masih surat yang sama tadi, pasal 16 ayat 1 sampai 3. Adapun Sarai ini Sarah kalau dalam bahasa Arabnya, dalam Al-Quran bahasanya itu Siti Sarah. Sedangkan di dalam Ibrani namanya disebut dengan Sarai. Nah, itu bedanya, beda penyebutan nama saja, orangnya itu juga. Adapun Sarai, istri Ibrahim itu tidak beranak awalnya. Ia mempunyai seorang hamba perempuan orang Mesir, Hagar namanya. Nah, kalau kita di dalam Islam itu Siti Hajar, yang nanti akan menjadi ibunya Ismail. Sarai ini nanti menjadi ibunya Ishak setelah kemudian. Nah, begitu. Sedangkan Hagar bahasa Ibraninya, kalau dalam bahasa Qur'annya Hajar. Nah, ini yang membedakan juga antara nama Hagar dan Hajar, Sarai dengan Sarah. Berkatalah Sarai kepada Abraham. Abraham adalah nama Ibrahim dalam bentuk Ibraninya. Berkatalah Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Itu kata Sarah atau Sarai kepada Ibrahim. Dia menyatakan bahwasanya Tuhan tidak memberikan aku seorang anak. Itu pengakuan Sarah. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu, mungkin oleh dia aku dapat mendapatkan seorang anak. Dan Adam mendengarkan perkataan Sarai. Jadilah Sarai istri Abraham itu mengambil Hagar atau Hajar, hambanya yang dari Mesir itu, yakni ketika Abraham telah 10 tahun tinggal di tanah Kanaan, lalu memberikannya kepada Abraham suaminya itu untuk menjadi istrinya. Artinya atau maksudnya di dalam ayat ini, justru Sarai atau Siti Sarah menyarankan kepada Nabi Ibrahim untuk menikah lagi kepada Hajar atau Hagar. Karena Sarai menyatakan dirinya tidak punya anak. Maka dia memerintahkan Ibrahim untuk menikah lagi kepada budaknya, seorang hamba bernama Hagar atau Hajar menurut perspektifnya Islam. Nah, ini nanti yang menjadi cikal bakal mana yang lebih dahulu antara Ismail dengan Hajar, dengan Ishak, begitu ya. Nah, di dalam surat Kejadian, mari kita telusuri dulu silsilah ini. Dalam Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16, di sana dikatakan begini ayatnya. Lalu Hagar atau Hajar tadi, Siti Hajar, melahirkan seorang anak laki-laki bernama dari Abraham, ya.
Dan Abraham menamai anak yang dilahirkan oleh Hagar, yakni Ismail. Lahir nama Ismail itu, Pak. Dan Abraham waktu itu berumur 86 tahun ketika Hagar melahirkan Ismail baginya. Jadi Nabi Ismail lahir. Dalam Kejadian 16 ayat 15 sampai 16 ini disebutkan Ismail itu lahir saat Nabi Ibrahim umur 86 tahun. Sudah tua juga kalau kita sekarang ini. Kan jarang ya, bukan jarang lagi, tidak ada itu. Usia 86 tahun baru punya anak. Begitu sabarnya Nabi Ibrahim, doa beliau itu setelah menikah dengan sebelum Hajar dengan Siti Sarah, itu doanya adalah Rabbi habli minas sholihin. Itu yang awal ayat tadi kita sebutkan. Ya Allah, berikan aku keturunan yang soleh. Berpuluh-puluh tahun setelah umur 86 tahun baru dapat itu anak bernama Ismail. Kemudian dalam surat Kejadian pasal 21 ayat 3 dan 5 sampai 5, Abraham menamai anaknya yang baru lahir yang kedua bernama Ishak, yang lahir dari Sarah atau Sarai tadi. Kemudian Abraham menyunat Ishak anaknya itu ketika berumur 8 hari. Jadi ini salah satu perintah untuk khitan. Banyak ayat sebetulnya perintah untuk khitan di dalam Injil itu. Salah satunya ini. Jadi Ishak itu dikhitan oleh Ibrahim pada saat umur 8 hari. Kita tidak membahas itu lebih lanjut, nanti lain waktu kalau ada kesempatan. Seperti yang diperintahkan oleh Allah. Adapun Abraham saat anaknya lahir yang bernama Ishak itu umurnya berusia 100 tahun. Jadi anak kedua lahir ketika Ishak lahir, Nabi Ibrahim usianya 100 tahun. Sedangkan ketika Nabi Ismail lahir, usianya 86 tahun. Ada selisih waktu kurang lebih 14 tahun. Setelah Ismail berusia 14 tahun, baru lahir nih Ishak. Maka ayat ini membantah ayat yang pertama tadi. Kejadian pasal 22 ayat 2 tadi yang mengatakan suruh mengambil anak yang tunggal bernama Ishak. Terjadi kontradiktif, Pak. Maksud saya kontradiktifnya itu antara ayat yang mengatakan anak pertamanya itu anak yang tunggal itu Ishak dibantah sendiri di dalam ayat yang lain. Ternyata anak yang pertama dan anak tunggalnya Ibrahim bukan Ishak, tapi di situ seharusnya bernama Ismail. Di sini letak kekeliruan mereka. Maka kenapa Al-Quran itu sekali lagi mengatakan musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Perlu diluruskan itu Taurat dan Injil. Nah, begitu itu kata bahasa kitanya itu begitu. Jadi tidak salah kalau Allah katakan musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Karena ada kesalahan di dalamnya. Banyak kesalahan itu. Salah satunya ini nih, memberitakan tentang siapa anak Nabi Ibrahim yang pertama dan siapa yang disembelih sebenarnya. Karena dalam iman kita umat Islam, yang disembelih oleh Ibrahim adalah Ismail, sementara mereka menyebutkan adalah Ishak. Nah, berarti berdasarkan ini terjadi hal-hal yang masih rancu di dalam mengabarkan anak Ibrahim yang disembelih. Lalu manipulasi Alkitab yang lain, saya katakan manipulasi itu karena terjadi kesalahan berita dan penyebutan tentang anak Ibrahim dan dari Ishak dan Ismail itu. Di dalam surat 1 Tawarikh pasal 1 ayat 28 dikatakan begini, anak-anak Abraham ialah Ishak dan Ismail. Nah, ini kontradiktif lagi dengan ayat yang tadi. Di Kejadian pasal 25 ayat 9 juga dikatakan, dan anak-anaknya adalah Ishak dan Ismail menguburkan dia dalam gua Makpelah di padang Efron bin Zorah. Orang Het itu padang yang letak yang di sebelah timur Mamre. Artinya di dalam dua ayat ini menyebutkan anak Ibrahim itu sayangnya disebutkan namanya Ishak dulu,
baru Ismail. Nah ini terbaliknya. Padahal dalam Kejadian pasal 21 ayat 3 sampai 5, kemudian Kejadian pasal 16 ayat 15 sampai 16, di sana disebutkan bahwasanya anak Ibrahim itu yang pertama Ismail, bukan Ishak. Berita yang terjadi tawarikh terbalik. Ishak disebutkan, baru Ismail. Nah ini yang merubah persepsi dan melahirkan asumsi. Merubah persepsi itu dugaan. Asumsinya itu ya sebutan yang ada yang mereka lahirkan. Oh berarti yang disembelih adalah Ishak. Apakah cukup pembuktian sampai di situ? Kita berbicara terlebih dahulu tentang tempat kediaman antara Hajar dengan Siti Sarah dulu. Karena ini sangat berpengaruh besar. Dalam Kejadian pasal 21 ayat 14, keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikannya kepada Hajar atau Hagar yang meletakkan itu semua beserta anaknya di atas bukul Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar dan mengembara di padang gurun. Tempatnya adalah di Beersheba. Kita catat itu Pak, di Beersheba. Jadi ini ayat ini menjelaskan begini. Setelah antara Siti Hajar melahirkan Ismail, terjadi kecemburuan, mulai kecemburuan yang terjadi di Siti Sarah. Dia menghasutlah Ibrahim untuk mengusir Siti Hajar supaya pergi dari rumahnya. Nah itu peristiwa itu yang ingin disampaikan dalam surah Kejadian ini. Sehingga pergilah Hajar ke gurun pasir yang nanti pada akhirnya sampai itu peradaban Mekah itu sampai sekarang bisa terjadi. Nah begitu. Waktu itu lokasi itu disebut dengan Beersheba, belum Mekah. Mekah itu setelah beberapa saat kemudian berubah namanya menjadi Bakkah, lembah Bakkah. Bakkah yang disebut dalam bahasa Ibrani kalau diarabkan disebut dengan Makkah. Nah, gitu. Jadi awalnya bernama Beersheba. Sedangkan Hagar, istri Sarai maksud saya, sedangkan Sarai setelah Hajar pergi, baru setelah saat itu melahirkan anak yang kedua. Di ayat pertama yang disebutkan sebelumnya, saat Ismail lahir, Ibrahim umurnya 86. Hajar melahirkan Ishak, usia Ibrahim 100 tahun. Nah saat melahirkan itu, di dalam Kejadian pasal 35 ayat 27 dikatakan bahwasanya lalu sampailah Yakub kepada Ishak ayahnya di Memre dekat Kalian Albat, itulah di daerah Hebron. Jadi ada dua tempat di mana kedua tempat itu menjadi tempat yang terpisah di istri Ibrahim. Paham maksud saya Pak ya? Siti Hajar tinggalnya di lembah Beersheba. Hajar dan Ismail tinggal di Beersheba. Sedangkan Siti Sarah bersama anaknya Ishak tinggalnya di daerah Hebron. Nah, itu yang membedakan, sangat terpisah. Itu tertera di dalam surat Kejadian dan pasal 21 dan pasal 35. Apa maksudnya kita sampaikan, kita bahas tentang tempat tinggal Beersheba dengan Hebron ini, Hajar dengan Sarai ini? Karena ini berpengaruh tentang kemana perginya Ibrahim setelah peristiwa penyembelihan itu terjadi. Dan ini yang membuktikan nanti siapa sebenarnya yang disembelih oleh Ibrahim. Kita lihat lagi di dalam Kejadian pasal 22 ayat 10, ayat 12 dan ayat 19. Di ayat 10 dikatakan, sesudah itu Abraham mengeluarkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Di pasal 11, di ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya
kepada Abraham, lalu Abraham sahutnya adalah, ya Tuhan. Lalu firman Tuhan, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ingat sekali lagi, anak yang tunggal. Anak yang tunggal itu berarti belum ada adiknya. Kalau dalam ayat sebelumnya adiknya itu lahir nanti 14 tahun kemudian, berarti ini disebut isinya adalah Ismail. Membuktikan itu adalah Ismail, kemudian kembalilah Abraham dengan kedua anak bujangnya itu, dan mereka bersama-sama berangkat kembali ke Beersheba. Beersheba tempat tinggalnya tadi adalah Siti Hajar dan Ismail. Logikanya jamaah sekalian, kalau yang disembelih Ishak, harusnya dia tidak pulang ke Beersheba, tapi pulangnya ke Hebron. Karena Ishak dengan ibunya Siti Sarah atau Sarai tinggalnya di Hebron, bukan di Beersheba. Beersheba itu tempat tinggalnya Siti Hajar dengan anaknya Ismail. Di ayat ini dijelaskan bahwasanya setelah Allah melarang Ibrahim untuk menyembelih anaknya karena sudah diganti dengan domba, lalu dia kembali ke Beersheba. Beersheba sekali lagi adalah tempat tinggalnya Hajar dan Ismail. Maka dibawa pulang. Ini membuktikan bahwasanya yang dibawa oleh Ibrahim untuk disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Bukan Ishak. Jadi terjadi kontradiktif pertarungan dan juga perbedaan penjelasan yang begitu sangat berbeda siapa yang disembelih. Kalau di dalam Al-Quran sudah tidak ada pertentangan, sudah jelas dinyatakan di awal surat tadi dikatakan bahwasanya di sana Ismail, sedangkan di dalam Alkitab terdapat beberapa ayat tapi kontradiktif. Nah, puncaknya atau ujungnya ya di sini, bahwasanya yang disembelih itu adalah Ismail, karena dialah anak tunggal Allah, anak tunggalnya Ibrahim itu. Kalau Ishak bukan anak tunggal, dia anak bungsu. Dia anak bungsu. Peristiwa penyembelihan ini sebelum Ishak lahir. Sebelum Ishak lahir. Makanya Allah menyebutkan anaknya tunggal, karena memang masih satu anak Ibrahim itu. Sekian puluh tahun, 86 tahun doa untuk minta anak, setelah dapat anak ternyata diperintahkan untuk disembelih. Nah, inilah Ismail kabarnya. Jadi ini yang perlu kita luruskan. Pantas sekali lagi kalau Allah mengatakan di dalam Al-Quran, musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala Taurata wal Injil. Ada yang perlu dibenahi, ada yang perlu diluruskan, ada yang perlu diperbaiki. Kenapa dibenarkan? Karena ada yang tidak benar. Kenapa diluruskan? Karena ada yang belok. Nah, kenapa harus diperbaiki? Karena ada yang salah di dalamnya. Inilah kesalahan mereka dalam menyampaikan, dalam menceritakan kabar ini. Lalu pertanyaan, apakah mereka tidak tahu dengan ini? Tahu. Tapi kalau ini diluruskan, itu terjadi keguncangan dalam keimanan mereka. Dari pemimpin-pemimpin agama mereka yang ada di Vatikan sana, sampai ke penjuru dunia, sudah terlanjur meyakini bahwa yang disembelih adalah Ishak. Inilah ironinya agama mereka ini. Saya punya teman pendeta, dia mengakui, Pak, sebenarnya agama kami ini lucu. Kenapa lucu? Apa yang ada di dalam Alkitab kami ini banyak yang tidak kami laksanakan. Jujur dia mengatakan begitu. Saya katakan, lah terus kenapa Bapak sampaikan juga yang salah itu? Habis gimana? Berarti saya nanti jadi pendeta. Kalau berarti saya jadi pendeta, nggak dapat ini, Pak. Gaji dia besar jadi pendeta itu. Bayangkan satu jemaat itu 1 juta. Sempat ada 100 orang di dalam gerejanya, 100 juta gajinya. Ustadz di Islam saja yang kurus-kurus dan miskin-miskin gajinya. Mereka ini itu per kepala, bayangkan.
Sempat loh, Pak Imam masjid kita digajinya juga per kepala. Tenang itu Pak Imam ya. Benar. Itu belum masuk persepuluhan, belum masuk apalagi ya gaji dasarnya itu. Makanya nggak ada pendeta itu yang miskin, nggak ada. Mobil yang paling bagus parkiran di gereja itu pada saat hari Minggu itu mobilnya pendeta. Nah, lain dengan kita terbanding. Makanya berat mereka itu. Berat mereka meninggalkan. Mereka tahu kalau ini salah. Mereka tahu kalau ini keliru. Tapi untuk memperbaiki itu tantangannya berat. Besar tantangannya. Mereka harus meninggalkan gaji mereka yang berjuta-juta itu. Nah, ya gimana? Ya, ini memang dewa dan segala-galanya, Pak. Fulus itu segala-galanya. Tidak ada fulus mampus. Nah, itu maksudnya. Jadi berat untuk meninggalkan posisi itu. Dan berat ketika merevisi ini berat. Padahal kalau mereka mau membuka matanya dan mau jujur menyampaikan ini kepada jamaahnya, nggak perlu mereka didakwakan, nggak perlu didakwakan. Dengan sendirinya mereka itu syahadat. Saya yakin dengan sendirinya mereka syahadat. Itu yang saya buka dalam buku saya yang sebelumnya itu tentang Yesus dan Muhammad dalam satu ajaran. Saya ada dari buku itu saya sudah dapat 6 orang yang bersyahadat. Saya kemarin itu berwakaf buku itu ke masjid-masjid seluruh Batam ini. Nah, saya wakafkan ada beberapa karena memang saya ada hajat, ada niat untuk mewakafkan buku itu ke masjid sampai ke Jodoh sana, ke Baitul Syakur, sampai ke Sekupang, Masjid Raya, macam-macam Pak, sampai ke Piayu itu saya tebarkan. Dan ternyata ada pengurus masjid itu yang membagikan ke yang non-muslim suruh baca. Dan dari beberapa tempat ternyata ada 6 orang saya mendapat informasi ditelepon dari pengurusnya bahwasanya setelah membaca buku itu bersyahadat mereka dengan sendirinya tanpa didakwakan dan tanpa diperintahkan. Dan mereka melihat kebenaran itu gitu, yang selama ini ditutupi. Nah, itu menjadi suatu permasalahan yang besar di mata mereka. Setelah dibaca, ternyata mereka sangat mudah memahami. Dan sekarang alhamdulillah ini mohon doanya, saya sedang dalam proses penerbitan juga buku perbandingan agama yang lainnya. Itu judulnya Allah dalam 3 agama Semitik. Agama Semitik itu agama Samawi. Agama Samawi itu Yahudi, Kristen, dan Islam. Jadi 3 agama Semitik itu yang mengacu kepada Nabi Ibrahim. Yang disebut di dalam Al-Quran itu Millata Ibrahim. Alhamdulillah ini sedang proses dalam penerbitan, semoga tidak ada halangan. Saya berharap nanti insya Allah akan ada yang saya wakafkan lagi di sini terkait dengan itu. Ya benar. Di buku itu saya mengulas dan memberikan tanggapan serta bantahan tentang konsep Trinitas. Buku itu bahwasanya saya membuktikan bahwasanya Injil sendiri tidak mengajarkan tentang Trinitas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Injil tidak mengajarkan itu. Di dalam buku itu saya bahas tentang itu dengan banyak ayat, ratusan ayat juga saya angkat di situ, baik dari Al-Quran maupun Injil, supaya untuk memperjelas tentang kesalahan dan kekeliruan yang harus mereka benahi. Dakwah kita mungkin kita pakai dalam beberapa kesempatan. Gitu ya. Baik itu Pak. Jadi yang poin pertama tadi tentang siapa yang dikorbankan antara perselisihan kita umat Islam dengan Kristen sudah kita luruskan dan sudah kita jawab. Ternyata tidak perlu kita pakai Al-Quran untuk membuktikannya. Di dalam Injil sendiri menyatakan walaupun tidak sebut namanya, tapi indikasi menyatakan bahwasanya Ismail itu yang disembelih itu ada di dalam Injil. Karena anaknya anak tunggal, bukan anak bungsu disebut, tapi anak yang tunggal. Anak yang tunggal adalah Ismail, bukan Ishak. Jadi terjadi kesalahan dalam menyampaikan kabar itu. Sekali lagi kalau mereka ini tahu kondisi ini begini, bingung mereka, tergoncang mereka ini. Saya yakin itu. Lalu kita masuk kepada yang kedua, poin kedua jemaah sekalian, berkaitan tentang perintah kurban.
Perintah kurban seperti yang kita tahu kalau kita di Islam ini sudah pasti tadi dalam surat Al-Hajj yang di awal tadi sudah dijelaskan perintahnya itu begitu kuat, diperkuat lagi dalam surat Al-Kautsar itu dalam surat ayatnya yang kedua, fasholli li rabbika wanhar. Maka oleh karena itu kamu sholatlah lalu kamu berkurbanlah. Di situ ada pernyataan, dua pernyataan yang saya maksud yang disetarakan dengan huruf waw ataf. Waw ataf itu waw yang mengikat, waw penyetaraan, yang mana kedua perbuatan ini sama wajibnya. Sama wajibnya. Yakni kata-kata fasholli dengan wanhar. Sholatlah lalu berkurban. Jadi sholat dengan kurban pada dasarnya dua hal yang setara kedudukan hukumnya, sama-sama dianjurkan, sama-sama diperintahkan, dan sama-sama wajib. Bagi saudara-saudara kita yang memiliki harta dan kemampuan, mungkin dia melaksanakan ibadah haji. Maka bagi kita yang ditinggalkan, wajib juga untuk melaksanakan. Yang ada kemampuan seperti ibadah haji, yang memiliki kemampuan, maka berkurbanlah. Orang yang tidak mampu, orang yang mampu berkurban, tapi dia enggan untuk melaksanakan kurban. Walaupun hadis ini tidak mencapai kepada hadis yang sahih, tapi hadis ini masih dipakai oleh ulama sebagai sandaran hujah. Karena tidak ada yang menyalahi dalam hadis ini. Apa bunyi hadis itu? Bahwasanya bagi siapa yang sudah mampu berkurban, tapi dia enggan berkurban, maka jauhi tempat sholatku. Artinya Rasulullah sendiri dalam hadisnya itu mengatakan orang yang mampu berkurban tapi dia mengelak dirinya untuk melaksanakan kurban, buat dia ibadah sholatnya itu akan terkatung-katung. Itu para mufasir hadis menyatakan begitu. Bukan dia tidak berpahala, tapi akan terhalang karena dia memiliki kemampuan berkurban, tapi tidak mau melaksanakan kurban. Sekali lagi hadis ini memang tidak sampai kepada derajat yang sahih mutawatir, tapi hasannya sampai di bawah itu. Tapi ulama masih banyak menggunakan ini karena masih mengandung unsur manfaat yang besar dari perintah kurban. Begitu. Nah, itu yang menjadi acuan buat kita di dalam menjalankan perintah kurban itu. Maka kepada kita sampai sekarang juga diwajibkan kurban. Sudah berapa banyak ini Pak Eko di sini yang kurban? 10 orang. Oh, 10 orang. Saya pikir tadi 10 sapi gitu. 10 orang. Ya mana tahu ada satu sapi gitu kan. 10 orang. Ya alhamdulillah sudah ya 10 orang, berarti kan 1 ekor sapi dan sisanya ada kambing begitu ya. Nah, alhamdulillah. Jangan sampai putus. Habis Pak Eko tadi menyebut 10 itu putus Pak. Dia sebut 10 begitu aja. Oh 10 sapi berarti gitu kan. Rupanya 10 orang. Baik. Apakah pertanyaan besarnya, apakah perintah kurban ini hanya ada di kita saja? Nah, itu pertanyaan. Apakah tidak ada saudara-saudara kita? Karena setiap tahun mereka enak melenggang saja, melenggang saja tanpa pernah melaksanakan ibadah. Kalau dari silsilah sejarah saja mengacu kepada Ibrahim, andai saja kita berandai-andai saja dulu. Andai saja benarlah Ishak yang disembelih. Itu kan syariat yang harus diikuti. Maka seharusnya mereka juga melaksanakan kurban. Ini belum kita masuk kepada perintah. Dari tatanan sejarah saja, ya, mereka mengetahui bahwasanya Ishak anak Ibrahim yang nanti kalau ditarik sejarah itu yang melahirkan sampai kepada keturunannya adalah Yesus atau Isa, Nabi Ishak itu. Nah, itu saja nenek moyangnya melakukan kurban. Kenapa mereka tidak? Sama seperti kita. Ismail yang nanti garis keturunannya jauh kepada Nabi Muhammad, kita melakukan itu karena ada contoh dari Ibrahim dan Ismail. Harusnya mereka juga melakukan itu. Dan ditambah memang ada diperintahkan di dalam Al-Quran. Nah, perintah kurban itu juga ternyata juga ada di dalam Alkitab. Nanti kita bisa lihat di dalam surat Ulangan pasal 12 ayat 21. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu. Nah, ini berkaitan ibadah haji nih Pak. Harusnya kita bahas ibadah haji juga ini.
Karena ibadah haji dan kurban kan tidak terpisah itu. Ya, di kita bagian mampu haji, naik haji. Nah, sedangkan yang tidak mampu kurban. Apakah mereka juga ada haji? Nah, ada. Ini salah satu menyinggung tentang haji. Apabila tempat yang akan dipilih oleh Tuhanmu, yang ditentukan oleh Tuhanmu untuk beribadah itu tempatnya jauh di sana, kata-kata jauh itu ada di dalam Quran. Nah, nanti lain waktu lah kita bicarakan. Kita waktunya nanti belum, nanti kalau Pak Reza yang tanyakan. Khawatir tidak cukup waktunya nanti. Nah, nanti ibadah haji lain waktu kita bicarakan. Haji itu di dalam Alkitab. Ini indikasinya ada. Nanti rincinya ada. Terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menggantinya dengan menyembelih lembu sapimu atau dombamu, kambing dombamu. Sama Pak, seperti kita. Kalau kita nggak sanggup melaksanakan ibadah haji ke Mekah, diperintahkan kita untuk kurban, sembelih sapi atau sembelih domba atau kambing. Itu juga disebutkan dalam Ulangan pasal 12 ayat 21. Kalau kamu jauh rasanya pergi melaksanakan ibadah haji ke tanah Bakkah, kalau di Injil nanti ada ayat lain itu disebut Bakkah. Kita sebutnya Mekah. Nah, nanti itu kita bahas lah lain kali. Kalau kamu jauh pergi ke Bakkah itu, bahasa lainnya begitu, maka kamu boleh menyembelih lembu sapimu dan kambing dombamu. Ini kan perintah kurban. Tidak kita saja melaksanakan kurban, harus mereka juga melaksanakan kurban. Nah, jadi nanti kalau ada yang ini tidak keluar kan Pak Eko? Tidak ya? Nah, saya khawatir nanti ada yang megang parang di luar. Ya. Nanti tidak ada salahnya kita ingatkan saudara-saudara kita yang non-muslim. Kalian juga diperintahkan untuk menyembelih kurban. Apa dasarnya? Apa ayatnya? Nah, sebutkan Ulangan pasal 12 ayat 21. Suruh dia buka Injilnya. Mereka juga perintah untuk berkorban. Yang diberi Tuhan, kita lanjutkan ayat ini, maka engkau boleh menyembelih lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu, seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan makanlah dagingnya di tempat-tempat yang kamu sukai. Di dalam Al-Quran surat Al-Hajj, ya, di dalam surat Al-Hajj tadi yang disebutkan di awal tadi itu, di sana disebutkan juga bahwasanya kita boleh memakan daging kurban itu. Penyembelihan daging kurban itu memanfaatkan hartanya, dagingnya itu terbagi pada 3. Untuk yang menyembelih, untuk fakir miskin, dan untuk orang-orang yang lain umum, masyarakat umum. Dia tidak meminta, tapi dia juga boleh diberi. Maka inilah menjadi dasar ayat yang menyatakan tentang pembagian kurban itu terbagi kepada sepertiga. Diberi harus kepada siapa? Nah, ini juga disebutkan pada kita, kepada saudara-saudara kita yang beragama Kristen, bahwasanya mereka juga boleh menyembelih dan boleh juga memakan sembelihannya itu. Tidak sampai itu saja. Kita buka dalam surat Imamat pasal 1 ayat 8, ayat 10, ayat 13. Justru lebih banyak mereka Pak ayatnya itu yang menjelaskan tentang kurban. Di ayat ini dikatakan begini. Jikalau persembahannya merupakan korban bakar dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan dan tidak boleh cacat. Sama Pak, di dalam Islam kan ketentuannya begitu ya. Yang disembelih adalah binatang jantan jenisnya dan tidak boleh cacat. Itu juga disebutkan di sini. Ya, di dalam kitab Imamat pasal 1 ayat 3. Kemudian di ayat 10 disebutkan begini. Jikalau persembahan itu untuk korban bakar itu adalah kambing domba, baik dari domba maupun dari kambing biasa, haruslah ia mempersembahkan seekor yang berjenis jantan dan tidak boleh cacat. Diulang lagi, diingatkan lagi. Di ayat yang ke-12-nya dikatakan kemudian haruslah ia memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Nah, di sini dia dibagi pada bagian-bagian tertentu itu. Sama seperti kita di dalam Islam juga dibagikan ke masyarakat. Boleh juga yang menyembelih makan, berikan kepada fakir miskin. Nah, di sini juga disebut dibagi menurut bagian-bagian tertentu bersama-sama, kepalanya, lemaknya diatur semua oleh seorang pemimpin atau imam.
Sama Pak ya, kalau kita di sini diatur kan Pak pembagiannya. Nah, di mereka juga diperintahkan begitu. Itu di imamnya yang mengatur begitu. Di atas kayu persembahan. Dan di ayat ke-13 dikatakan isi perutnya, betisnya haruslah dibasuh, dicuci. Nah, sama seperti kita jeruan kalau bahasa kita ya. Betul jeruan namanya Pak ya, isi perut. Nah, jeruan. Disebut jeruan itu di sini. Isi perutnya, betisnya harus dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dipersembahkan kepada imam dan dibagikan kepada mereka yang lain. Sama, tidak berbeda. Jadi harusnya Idul Kurban ini kita sama-sama sholat Id sama-sama mereka. Kita ajak nanti Pak. Ajak mereka sholat Id Pak. Ada perintah untuk mereka untuk berkurban. Setelah sholat Id, laksanakan kurban. Mereka juga berkewajiban itu. Tidak kita saja. Jangan egois kita. Yuk kita ajak mereka untuk menyembelih kurban. Kita tunjukkan ayatnya. Ada dalam surat Ulangan. Tadi pasal 12 ayat 21, ada juga dalam surat Imamat pasal 1 ayat 8, ayat 10 sampai ayat 13. Lebih rinci mereka. Di Islam, di Al-Quran tidak disebut Pak tentang isi perut, tentang betis, tentang pembagian itu secara rinci, dicuci, tidak disebut. Ini mereka lebih detail. Isi perutnya, kakinya, betisnya, semua harus dicuci dan dibagi-bagikan. Dipimpin oleh imamnya. Sama seperti kita begitu. Makanya ada panitia kurban. Tidak ada ambil kurban, tidak ada. Yang ada panitia kurban. Beda panitia dengan ambil beda. Kalau zakat ada ambil zakat. Kurban tidak ada ambil kurban. Hanya ada panitia kurban boleh. Silakan. Karena memang kalau mau sendiri-sendiri kan repot itu. Sempat satu orang mau nyembelih sapi ditangkap sendiri. Jangan-jangan sapinya yang nyembelih dia nanti jangan. Maka boleh ada panitia untuk mengurus itu, begitu ya. Ini yang menjadi penguatan. Boleh saya tambahkan lagi ayat yang baru dua tadi di Ulangan dan Imamat untuk memperkuat keyakinan kita itu. Dikatakan dalam surat Imamat pasal 3 ayat 1, jikalau persembahan merupakan kurban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkan itu lembu, seekor sapi yang jantan ataupun betina, haruslah ia membawa, tidak boleh ada celah ataupun cacat. Kemudian dalam kitab Keluaran pasal 24 ayat 5, kemudian disuruhnyalah orang-orang muda dari bangsa Israel, maka mereka mempersembahkan kurbannya untuk menyembelih lembu-lembu yang jantan dan atas nama korban keselamatan dirinya kepada Tuhannya. Banyak ayatnya Pak. Dan terakhir, untuk waktu pelaksanaan yang di dalam agama Islam, waktu pelaksanaan itu adalah bertepatan tanggal 10 Zulhijjah ya, besok itu hari. Dan pelaksanaan ini tertunda ternyata hasil pernyataan dari Kementerian Agama sedianya tanggal 9, ternyata beralih ke tanggal 10 itu di hari Ahad. Jadi Idul Adha di hari Ahad atau hari Minggu begitu ya. Itulah tanggal 10 Zulhijjah. Apakah ada tanggal itu 10 Zulhijjah itu disebut? Kita buka nanti di Yehezkiel. Surat Yehezkiel itu pasal ke-40 ayat yang pertama. Disebut begini. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami di situ adalah ketika pembuangan Bani Israel yang diusir oleh kaumnya, oleh bangsanya Nabi Musa dulu, kemudian dilanjutkan perjuangan itu oleh Yesus atau Isa. Maka pada permulaan tahun di tanggal 10 bulan itu disebut ya, tanggal 10 bulan itu dalam tahun itu juga ditaklukkanlah pada hari itu tentang pelaksanaan penyembelihan ibadah yang diritualkan kepada mereka, yakni menuju kepada mesbah Allah dan penyembelihan kurban. Jadi tanggal 10 juga sama. Makanya saya bilang tadi, yuk kita ajak mereka tanggal 10 Zulhijjah nanti sama-sama menyembelih kurban. Ini kitabnya yang menyuruh, bukan saya yang mengajarkan. Nanti buka Yehezkiel pasal 40 ayat 1 disebutkan situ tanggal 10 juga. Sama seperti kita tanggal 10 juga. Tidak berbeda. Memang di sini tidak disebut bulannya 10 Zulhijjah, tapi disebut 10 bulan itu. Bulan itu tuh saya mengindikasikan itu adalah bulan Zulhijjah. Karena waktu itu tidak tersebut bulan Hijriah kan belum ada waktu itu.
Belum ada. Bulan Hijriah itu dikukuhkan, ditetapkan itu sejak Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Tapi tanggalnya disebutkan tanggal 10. Indikasinya sama. Jadi ini jamaah sekalian, jelaslah bahwa menjawab tentang dua pokok atau dua poin yang perlu kita pahami, bahwasanya pelaksanaan kurban yang disembelih oleh Ibrahim bukan Ishak tapi Ismail. Kita tidak menggunakan dasar berdasarkan Al-Quran, tapi Alkitab sendiri mengatakan, memberikan indikasi bahwa yang disembelih adalah Ismail, bukan Ishak. Terjadi kontradiktif, terjadi pertentangan, perbedaan di dalam keyakinan mereka berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Yang pertama. Yang kedua, tentang pelaksanaan perintah kurban, tidak kita saja umat Islam yang diperintahkan dan yang diwajibkan untuk menyembelih kurban. Mereka saudara-saudara kita juga punya hak dan kewajiban untuk menyembelih kurban, karena itu tertuang di dalam kitab mereka. Inilah yang kita bahas pada pagi hari ini. Semoga ini bermanfaat, dan kalau ada yang ingin kita diskusikan untuk memperdalam dan mempertegas daripada pembahasan kita pagi ini. Saya tutup terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang saya jelaskan, apa yang kita kaji pagi ini. Semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang ingin dipertanyakan.